murid Ibu yang terpelajar. Assalamualaikum. Video kali ini Ibu akan lanjutkan materi English in Mind Second Edition untuk pembelajaran kurikulum Merdeka yang diperuntukkan untuk siswa kelas 10 SMA atau SMK. Kali ini kita akan membahas topik 1, communication, dan kita akan fokus ke talking without speaking. So, without any further ado, let's get started. Alright, para intelektual muda dan murid Ibu yang terpelajar, untuk materi communication yang akan dibahas yaitu ada past simple versus present perfect simple. Ini adalah tenses past, kejadian masa lalu, dan present perfect simple. Nanti kita akan bahas. Kemudian untuk vocabulary yang akan dibahas adalah body language, say and tell. Nah, bahasa tubuh, katakan dan sebutkan. Baik, murid Ibu, sekarang kita lihat untuk poin 1 dulu, speaking and listening. Ya, work with a partner. Think about the 3 methods of communication you use the most. Discuss the advantages and disadvantages of each one. Nah, ini katanya, bekerja dengan pasangan, berpikirlah 3 metode komunikasi yang sering kamu gunakan. Diskusikan, manfaat, dan sebentar. Oke, diskusikan keuntungan atau kerugian dari masing-masingnya. Oke. Nah, kira-kira apa saja 3 metode untuk komunikasi yang Ibu tahu seperti verbal communication, non-verbal communication, dan ada juga yang sign communication. Verbal communication itu seperti apa? Kita berbicara dengan menggunakan alat bicara kita ini ya, seperti saya ngomong ini tuh verbal communication. Sedangkan non-verbal communication seperti apa? Nah, ini Ibu lihatkan ya, yang non-verbal communication methods itu let's see, everything from your face expression to your body language and gesture you make while speaking can actually send stronger message than what you're actually saying. Nah, ini salah satu contoh dari non-verbal communication. Artinya gimana itu? Nah, ini bisa dilihat dari bahasa tubuh kita, gesture kita, kemudian ekspresi wajah kita, sehingga bisa dilihat pesan yang dikirimkan. Nah, begitu. Itu contoh non-verbal communication. Ada juga yang mengatakan, nah ini ya, contoh metode lainnya yaitu visual communication. Nah, visual communication ini seperti sign, tanda, map. Map itu apa? Kok jadi saya lupa bahasa Indonesianya. Map itu peta ya, or drawing as well as color or graphic design. Nah, ini adalah visual communication. Ada non-verbal, ada verbal communication. Nah, nanti kamu diskusikan dengan teman. Apa sih disadvantages dan advantages dari verbal communication, non-verbal communication, serta visual communication. Ya, baik keuntungannya maupun kerugiannya. Ini diskusikan dengan teman-teman ya. Baik, sekarang yang poin B. Listen to someone talking about method of communication, which of the following are not mentioned. Nah, dengarkan seseorang berbicara tentang metode komunikasi mana yang tidak disebutkan. Ternyata ini ada contoh metode komunikasi, ada body language, seperti yang saya bilang tadi, non-verbal communication itu masuk body language ya. Kemudian ada Braille. Nah, Braille ini masuk ke mana? Kalau dilihat ini visual ya, visual communication. Itu loh orang yang tidak bisa melihat. Nah, dia pakai huruf Braille kalau belajar ya. Oke, kemudian ada, saya kecilkan, besarkan lagi. Phone call. Nah, ini sepertinya pakai alat bicara, berarti masuk ke mana? Kemudian ada sign language, telepathy, dan ada juga ini Morse. Ini masuk komunikasi apa Morse kalau pramuka ya? Oke, kita dengarkan audionya sebentar. Oke, kita dengarkan sama-sama. Which of the following are not mentioned? Unit 1, Exercise 1B. Listen to someone talking about methods of communication. Which of the following are not mentioned? There are many different methods we can use to get a message across to someone.
Of course, speaking is one of the most obvious. And if the person we want to communicate with isn't close to us, we can contact them by phone, send them an email, or even, though this happens less and less these days, write them a letter. But there are other less common methods of communication that people use in special circumstances. There is, for example, sign language, used to communicate with people who have hearing problems. And there's Braille, which communicates the written word to people with sight problems. Other more unusual methods include Morse code, a series of short and long beeps used, for example, during wartime in the old days. And also semaphore, a method of communicating using two flags, one in each hand. These methods are slow, spelling words one letter at a time, no good for the fast world of today. Oke, murid ibu yang terpelajar tadi ada dia bilang juga semapur ya, ketika pramuka pernah kamu belajar itu ya. Nah, ayo mana yang tidak disebutkan di sini? Braille, sign language, Morse code itu disebutkan, code disebutkan. Yang tidak disebutkan apa? Ayo temukan sendiri, dengarkan kembali audionya dan tandai. Dan beberapa sudah ibu tunjukkan. Sekarang kita masuk ke poin C. Which of the methods of communication in exercise 1B do you think is most effective? Discuss idea with your parents. Nah, parents, partner ya. Nah, mana metode komunikasi di exercise 1B ini yang kamu pikir sangat efektif? Tadi dia disebutkan beberapa metode komunikasi ya. Nah, diskusikan dengan teman. Tadi ada dia bilang Braille itu untuk orang yang bermasalah dengan penglihatan, maka dia pakai Braille untuk written communication ya. Nah, ayo yang mana yang lebih efektif? Silahkan kamu diskusikan dengan teman. Sekarang kita masuk ke poin 2. Read and listen. Baca dan dengarkan. Nah, discuss this question. Diskusikan pertanyaan di bawah ini. Do you think anyone who has a twin brother or sister? Apakah kamu tahu seseorang yang memiliki kembaran, brother or sister? Ini maksudnya apa ya? Sebentar. Oke, ini sepertinya bertanya, apakah kamu tahu seseorang yang memiliki saudara kembar, laki-laki dan perempuan ya? Atau siapa saja yang memiliki saudara kembar? Apakah kamu kenal atau ada di kelas kamu? Oke. Do you think twin has any special ways of communicating? Nah, apakah kamu pikir si kembaran itu memiliki cara yang spesial dalam berkomunikasi? Jadi ini artinya kalau ada di keluarga kamu atau orang yang kamu kenal itu ada yang kembar, terus gimana sih cara dia berkomunikasi? Ayo coba diskusikan. Kemudian yang B, read the article quickly and answer this question. Nah, sekarang kita akan baca artikel ini dengan cepat. Kemudian jawab pertanyaan ini. What methods of communication between twins are mentioned? Apa metode komunikasi antara si kembar ini yang disebutkan di dalam artikel tentunya ya. Kemudian what happens to some twins? Apa yang terjadi kepada kembaran when their brother or sister has a bad experience, ketika saudara laki-laki atau perempuannya punya pengalaman yang buruk. Nah, ini cerita si kembar ini. Ayo, yang ada kembaran, cerita dia di sini ini ya. Sekarang kita baca artikelnya Talking Without Speaking. Berbicara tanpa ngomong. Gimana ya berbicara tanpa ngomong itu? Kalau menurut Ibu ini seperti telepati ya. Oke, aduh warnanya merah pula. Jadi tanpa kita bicara, hati kita sudah menyatu. Oke, alright. Ini sepertinya ada audionya nggak ya? Kita cek dulu sebentar. Alright, student, ternyata ada listeningnya ya. Di bagian C dibilang, ini, read the article again and listen, mark the statements true, T for true or F for false, correct the false statements.
Nah, jadi daripada ibu yang baca, mending kita dengarkan aja audio yang berbicara supaya pronunciation-nya lebih fasih, lebih benar, lebih tepat dengan lidah native speaker. Okay, here we go. Unit 1, Exercise 2C. Read the article again and listen. Mark the statements T, true, or F, false. Correct the false statements. Talking without speaking. Parents of twins often say their children are a little unusual or a bit special. But according to 16-year-old twin Gerald Scott, there are ways in which some sets of twins are quite amazing. My twin Owen and I have had a very special bond since we were born. When we were very small, we had our own language. Our mum says we used to talk to each other using our own special language. We knew what we were saying, but nobody else understood. Even our mother didn't understand us. As we've got older, we've started using telepathy to communicate. Sometimes we don't need to speak at all, we just use our minds. We can somehow send messages to each other even when we aren't in the same place. I know it sounds weird, but I've always known if Owen was in trouble. Once he had a bad fall in rugby. He broke his leg, and when it happened, I got this terrible pain in my leg. Although it sounds strange, telepathy between twins isn't so unusual. There has been a lot of research that has proved that some twins have this ability. One experiment involved 8-year-old Richard Powles and his twin, Damien. First, they were put in separate soundproof rooms, and Damien was wired up to a machine that measured his responses. Richard was then asked to put his arm into freezing cold water. At the exact moment he put his arm into the water, Damien's responses went wild. And it was the same whenever anything scary or surprising happened to Richard. His brother in the other room reacted too. There have been cases between celebrity twins too. Actor Ashley Olsen tells us that even when they are far apart, she knows when her twin sister, Mary-Kate, is going through a difficult time or when she isn't happy. So, maybe it's true. Maybe some twins don't need words at all to speak to each other. Alright, my students, kita sudah dengarkan ya artikel tentang talking without speaking, ngomong atau berbicara tanpa ngomong. Nah, ini gara-gara siapa ini? Si kembar, twins, quite amazing katanya. Ternyata kembaran kita itu bisa, ya, something is amazing ya. Oke, kamu pahami ini teks dengan baik. Dan cara bacanya sudah Ibu sebutkan, udah kita dengarkan sama-sama. Sekarang kita temukan jawaban mana yang tepat, mana yang salah. Oli. Okay, number 1. Only their mother could understand Growl and Owen's special language when they were small. Nah, apa jawabannya? Kita lihat di sini ya. Ini dia bilang, when we were small, ketika kita kecil, we had our own language. Kita punya bahasa kita sendiri. Our mom say we used to talk each other using our own special language. Nah, kata ibu kita dulunya berbicara, masing-masing kita menggunakan bahasa spesial kita. We know what we were saying. Kita tahu apa yang kita katakan atau sedang katakan saat itu, but nobody else understood, tapi nggak seorang pun yang paham. Jadi jawabannya false karena but nobody else understood. Kalau di sini bilangnya hanya ibu my mom could understand Gerald and own special language when they small. Ya, jawabannya false. Oke. Karena apa tadi? Karena di sini ya penjelasannya. Nah, nomor 2, Gerald and Owen can communicate even if they are in different places. Nah, Gerald dan Owen bisa berkomunikasi walaupun mereka berada di tempat yang berbeda. Nah, apakah itu jawabannya benar? Di sini ya. Even our mother didn't understand us, walaupun ibu tidak memahami kita, as we've got
older, ketika kita sudah dewasa, we've starting using telepathy to communicate. Nah, ternyata kita sudah memulai menggunakan telepati untuk berkomunikasi. Sometimes, kadang-kadang kita tidak butuh untuk berbicara sama sekali, kita hanya menggunakan pikiran kita. Kemudian kita bisa sekarang somehow mengirim pesan masing-masing kita, bahkan ketika kita tidak di tempat yang sama. Nah, ini dia. Oke, dia bisa berkomunikasi walaupun bukan berada di tempat yang sama. Nah, they are in different place. Nah, jadi jawabannya true ya, karena dia di sini tidak di tempat yang sama, di different place itu sama. Sama maknanya, jadi di sini jawabannya true ya. Nomor 3, according to the text, menurut teks, it is rare to hear of telepathy between twins. Menurut teks, jarang mendengar telepati antara si kembar. Apakah benar? Nah, kalau begitu apa jawabannya? Kalau di sini dia bilang rare ya, jarang. Nah, kalau di sini kita lihat, although it is sound strange, walaupun terdengar aneh, telepathy between twins isn't so unusual. Ini negatif loh. Nah, Ibu tanda ya. Unusual. Kalau usual artinya biasa, unusual tidak biasa. Negatif tambah negatif jadi positif. It is not unusual, berarti it is usual. Nah, biasa jadinya terbiasa. Kalau ini jarang, maka jawabannya full. Harusnya it is not unusual atau it is usual. Maka di sini jawabannya full. Lanjut, nomor 4. Damien wasn't able to see Richard or hear anything he said during the experiment. Nah, Damien tidak mampu melihat Richard atau mendengarkan sesuatu yang dia katakan selama eksperimen. Apakah benar? Kita temukan. Nah, menurut kamu apakah ini adakah? Kalau di sini dicerita gini ya, there have been a lot of, ada banyak penelitian yang membuktikan tentang si kembar, kemampuan dari orang-orang yang kembar ini ya. Salah satu penelitian menunjukkan 8 years old ketika Richard Paulus dan kembarannya Danny Min berumur 8 tahun, pertama dia diletakkan di tempat yang terpisah ya, soundproof room, kemudian Damien wear up to the machine and measure, dan bisa mengukur responnya. Kemudian Richard itu diminta untuk meletakkan tangannya di freezing cold water. Kemudian pada momen yang bersamaan dia bisa meletakkan tangannya di dalam air, ke dalam air ya. Nah, respon Damien pun aneh gitu, went wild. Jadi sepertinya mereka itu punya telepati gitu ya. And it was the same wherever anything scary and surprising happened to Richard. Nah, his brother and the other room react to. Nah, saudaranya di ruangan yang berbeda juga dapat melakukan reaksi yang sama gitu. Jadi walaupun mereka tidak melihat satu sama lain, tapi mereka bisa melakukan hal yang mirip gitu. Nah, kira-kira ini jawabannya apa? True ya. Apakah true atau tidak? Atau false? Yuk. Wasn't able to see Richard, dia nggak bisa lihat Richard dan tidak bisa mendengarkan apa-apa selama eksperimen. Iya benar, karena dia dipisahkan. Dia di put in separate room. Nah, maka jawabannya tepat. True ya. Ashley Olsen has experienced telepathic communication with her twin. Nah, si Ashley Olsen ini juga telah melakukan experience tentang komunikasi telepatik dengan kembarannya. Di sini diceritakan there have been case between celebrity to twins too. Actor Ashley Olsen tell us that even they are far apart, walaupun mereka terpisah jauh, dia mengetahui ketika pasangan atau kembarannya Mary Kate itu going through difficult time and when she isn't happy. Nah, ketika sesuatu yang sulit, waktu yang sulit dan dia tidak bahagia. Nah, maybe some twins don't need word. Nah, dia nggak butuh kata-kata dan to all to speak to each other, dan dia bisa apa ya? It's true ya, dia bisa merasakan ya, seperti telepati ya. Jadi kalau begitu
It's true. Ini benar ya. Jadi orang kembar itu punya semacam telepati gitu. Oke. Nah, maka jawaban yang ini juga true. Oke, para murid ibu yang terpelajar. Nah, ini materi kita untuk communication ya. Jadi siapa yang punya kembaran dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh pasangan atau kembarannya. Untuk video selanjutnya kita akan bahas grammar, simple past dan present perfect simple. Present perfect simple. So see you for the next video. Bye bye.